Oke, nah jadi hari ini kita masuk ke seri kuliah yang kedua kan ada dua ya. Yang kemarin itu dasar-dasar optik isinya tentang teori semua, buat memperkuat basic tentang pemahaman gelombang elektromagnet dan untuk aplikasinya pada kasus-kasus fotonik atau optik gitu ya. Nah sekarang ini lebih ke hands on. Mungkin buat yang udah punya MATLAB itu bisa sambil buka juga MATLAB. Jadi nanti bisa sambil ngikutin programmingnya. Jadi ini lebih ke hands on. Kita judulnya itu seri yang kedua ini tentang komputasi elektromagnet. Kita lebih banyak menggunakan MATLAB nanti untuk memodelkan beberapa fenomena sederhana dari gelombang elektromagnet atau optik ini gitu ya. Dan bahasan hari ini di di sesi sebelumnya sebelum kuliahnya dibuka buat umum itu kita udah perkenalan sedikit dengan environment MATLAB kayak di MATLAB tuh ada fungsi apa aja yang sederhana-sederhana gitu ya. Eh, dan juga cara ngebuat function, ngebuat plot. Nah, buat hari ini kita bakal lanjutin tentang function, tapi function yang kita bahas hari ini itu adalah inline function. Jadi function yang nggak perlu bikin file baru. Terus apa sih namanya? Kita juga bakal coba plotting lagi functionnya sama coba plot bikin dua dimensi sama habis itu kita coba aplikasikan untuk plotting pola difraksi untuk kalau misalkan kita punya celah difraksi gitu ya yang bentuknya kotak atau enggak lingkaran gitu. Nanti gambar image-nya atau pola difraksi yang terhasilkan di layar tuh kayak gimana? Kayak gitu. Nah ini sebenarnya kenapa pakai bahasanya MATLAB karena nggak tahu ya kenapa orang-orang optik itu orang yang model mainan pemodelan fotonik atau optical system itu banyak yang pakai MATLAB juga gitu. Jadi jarang jarang yang modelinnya pakai Python atau sejenisnya. Kalau kalau nggak pakai software komersial kayak COMSOL atau enggak ANSYS Numerical itu yang modeling semi analitik yang ngoding manual itu biasanya pada pakai MATLAB kayak gitu. Dan salah satu buku yang dijadiin bahan referensi biasanya buat orang-orang yang pengen terjun ke dunia modeling photonic system ini bisa pakai bukunya ini. Marek S. Wartak ya, nama autornya Computational Photonic and Introduction with MATLAB. Di sini ada dasar-dasar teorinya dijelasin tentang basic fact about optics, geometric optics, wave optics, terus tentang elektromagnetism gitu ya, kayak wave equation yang udah kita bahas sebelumnya, sampai ke beberapa modeling fenomena-fenomena kayak contohnya slab waveguide, pandu gelombang yang bentuknya itu adalah pandu gelombang planar gitu ya, yang satu dimensi, terus optical fiber, terus ada juga dan banyak contoh-contoh lainnya gitu ya, yang mungkin akan beberapa yang mungkin akan kita coba juga beberapa gitu. Jadi ini referensi utamanya. eh Sebenarnya ini bukunya itu bisa dicari dengan mudah di Google Play Store gitu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi ini jadi referensi utama. Sama satu lagi itu ada modul. Nah, modul ini mungkin nanti cuma bakal aku share ke peserta-peserta yang join ke Zoom aja. Jadi nggak bakal beda sama sesi kuliah sebelumnya yang aku bikin Google Drive untuk catatan kuliah sama PPT yang bakal aku upload itu. Kalau yang modul ini cuma aku share ke kalian aja buat yang join ke Zoom gitu. Karena modul ini modul dari apa? Dari IX Marsi University, dari kampus aku belajar belajar tentang fotonik ini untuk S2. Jadi takutnya kalau disebar secara umum bakal jadi masalah. Jadi aku sebarnya secara individual aja gitu. Oke. Dan di sini modulnya lumayan lengkap meskipun juga berbasis dari si buku yang pertama tadi. Di sini ada pertama itu kita ada pengenalan tentang lingkungan-lingkungan MATLAB juga. Terus habis itu ada beberapa fenomena electromagnetic simulation yang bisa dicontoh gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjutin materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita udah belajar tentang gimana caranya membuat function pada MATLAB. Nah, hari ini kita bakal buat function lagi, tapi functionnya itu adalah function inline. Let's see, defining a function. Nah, function inline. Atau di sini disebutnya itu adalah anonymous function. Apa itu anonymous function? Gini. Nah, jadi bedanya bedanya function itu fungsi ya, fungsi. Bedanya fungsi di MATLAB sama anonymous function itu adalah kalau fungsi itu dia adalah harus dibikin pada satu file itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngebuat fungsi kayak katakanlah di sini aku bikin fungsi kemarin itu sempat bikin fungsi nama di judul fungsinya aku namain tuh fungsinya tuh fungsi apa aja gitu.
fungsi underscore apa underscore aja gitu. Nah, di dalam fungsi apa aja itu aku definisikan si fungsinya itu bentuknya apa gitu ya. Kayak misalkan di sini persamaan yang ada di dalam fungsinya itu adalah y sama dengan akar dari x kuadrat plus 100 gitu ya. Nah, ketika aku mendefinisikan fungsi biasa kayak gini di MATLAB, itu apa fungsinya itu harus berupa sebuah file yang di dalam file itu cuma cuma si fungsinya aja, nggak boleh ada perintah-perintah lain gitu. Jadi aku nggak bisa nulis code untuk memanggil fungsi pada file yang sama. Kayak contoh aku pengen di sini kan aku udah definisi nih bahwa y sama dengan akar dari x kuadrat plus 100. Terus aku pengen pengen ngitung kalau misalkan x-nya 10 maka y-nya berapa gitu. Jadi aku tulis x sama dengan 10, terus aku panggil fungsinya. Y sama dengan fungsi nama fungsinya yaitu fungsi apa aja, terus masukin nilai x-nya kayak gitu. Nah ini kalau aku jalankan fungsinya pasti bakal memberikan error gitu. Karena kenapa? Karena kalau di MATLAB ketika kita mendefinisikan fungsi itu nggak bisa kita menulis command untuk memanggilnya di dalam file yang sama gitu. Kalau misalkan aku run pakai CTRL enter gitu ya, ntar agak mutus. Nih komputernya udah tua, kayaknya harus beli laptop baru ya. Oke, nah dia memberikan statement error gitu ya. Karena kita berusaha memanggil fungsinya itu x sama dengan 10 terus y sama dengan nama fungsi terus variabelnya dimasukin ke dalam nama fungsinya itu adalah kita memanggil fungsi untuk menghitung nilai dari y-nya itu berapa gitu ya. Pada fungsi yang sama gitu. Jadi dia nggak bisa. Tapi kalau kita manggil fungsinya pada command window, jadi kita tulis bukan pada scriptnya tapi pada command window-nya. Misalkan pada command window kita definisikan x sama dengan 10. Terus kita panggil y sama dengan fungsi apa aja dari x gitu. Maka nanti memberikan bahwa nilai y-nya itu adalah 14, sekian gitu. Itu adalah nilai y yang dihitung kalau dimasukin ke dalam persamaan ini. Kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi biasa. Jadi fungsi yang berupa file. Jadi ketika kita ingin membuat fungsi, itu kita harus bikin separate file. Lalu kita kalau pengen memanggil fungsinya itu cara manggilnya bisa bisa lewat command Windows secara langsung atau kita bikin script yang berbeda. Kayak contoh misal aku pengen manggil fungsinya untuk interval nilai x yang berbeda. Kayak contoh aku punya interval nilai x1 gitu ya. X1 yang nilainya itu cara mendefinisi ya kalau kalau aku pakai apa kurung kotak kayak gini itu adalah cara mendefinisikan array. Array itu apa? Kalau bahasa fisikanya array itu vektor sebenarnya. Vektor jadi kayak apa sih namanya? Kayak suatu barisan atau suatu struktur yang isi di dalamnya tuh ada angka semua kayak gitu. Cuma bedanya vektornya tuh vektor yang dimensinya bukan cuma tiga tapi dimensinya n. Nah itu namanya array. Jadi dia punya komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga dan komponen keempat dan seterusnya sampai komponen ke n. Bergantung kita ngedefinisinya si arraynya dimensinya berapa. Nah, itu udah dibahas sebenarnya di video sebelum. Coba aku review lagi buat yang belum familiar. Eh, Cara ngedefinisin array itu adalah pakai pakai kurung kotak kayak gini. Terus kita masukin aja angka-angka di dalam komponennya berapa aja. Kayak misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus buat pemisah antara elemen array pertama sama elemen array kedua itu bisa pakai spasi atau bisa pakai koma kayak gini. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau aku panggil si X1 gitu ya, maka nanti dia X1 bakal memberikan suatu vektor yang punya 4 elemen dan nilai nilai masing-masing elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4 kayak gitu. Ini cara mendefinisikan array secara manual. Tapi ada juga cara mendefinisikan array secara otomatis. Misalkan kayak gini, X2. X2 sama dengan 1,2 0,5,2 10. Nah ini cara ngebacanya gimana? Cara ngebaca sintaksnya. Jadi angka yang paling kiri, angka yang paling pertama ini, itu adalah nilai elemen paling pertama dari si arraynya. Angka yang paling kanan, angka 10 gitu ya, itu adalah elemen terakhir dari si arraynya, elemen terakhir dari vektornya. Jadi jadi ini elemen ke satu, yang ini adalah elemen ke n gitu ya, elemen terakhir. Nah terus angka yang di tengah itu adalah interval antar tiap elemen gitu. Jadi dia nambahnya berapa elemennya. Kalau kalau intervalnya 0,5 berarti kan elemen pertamanya satu. Berarti elemen kedua nanti 1 plus 0,5 jadi 1,5. Terus nambah lagi jadi 2 jadi 2,5 dan seterusnya sampai dia mencapai angka 10. Jadi kalau kita panggil
X2 itu bakal memberikan array kayak gini. Ada 19 elemen. Yaitu 1,5, 2,5 dan seterusnya sampai 10. Kayak gitu. Ini cara mendefinisikan array manual. Oh ya, jangan khawatir, skripnya juga bakal bakal aku kasih yang udah kita buat hari ini. Jadi kalian bisa coba-coba lagi, otak-atik. Kalau ini cara mendefinisikan array semi manual, gitu ya. Kenapa aku bilang semi manual? Karena apa batas bawah sama batas atasnya kita yang nentuin, sama stepnya kita tentuin juga. Terus ada juga cara ketiga, yaitu menggunakan linspace. Linspace itu adalah fungsi internal dari MATLAB yang kepanjangan itu adalah linear space. Nah, dia tuh mirip-mirip. Jadi kita tentukan dulu batas bawah si array-nya berapa, batas atas array-nya berapa, tapi terus habis itu kita tentukan berapa jumlah elemen pada array-nya. Jadi yang kita tentukan itu adalah bukan step by step-nya, bukan step peningkatan tiap elemennya, bukan step perubahan tiap elemennya. Tapi yang kita tentukan itu adalah langsung berapa jumlah elemennya. Nanti si MATLAB tuh bakal apa menentukan sendiri step dari elemen pertama ke elemen berikutnya tuh nilainya berapa, kayak gitu. Aku kasih contoh aja, misalkan elemen pertamanya itu nilainya 0. Terus input yang kedua itu adalah elemen yang terakhir. Elemen yang terakhir itu nilainya adalah 100 misal. Terus ada berapa elemen arraynya? Aku pengen misalkan ada 5 elemen. Jadi elemen pertama 0, elemen terakhir itu 100, terus di dalam arraynya antara 0 sampai 100 gitu ya. Itu ada lima angka gitu ya, totalnya. Including 0 sama 100-nya gitu. Including batas bawah sama batas atasnya. Jadi kalau aku enter, aku run, tuh. Terus aku panggil si X3-nya. Nah, itu aku bakal punya array yang isinya tuh ada 5 angka, 5 elemen, 0, 25, 50, 75, 100. Nah, yang nentuin angka antara 0 sampai 100 ini itu adalah siapa si MATLAB-nya sendiri. Dari 0 sampai 100 itu dibagi berapa buat peningkatannya kayak gitu. Ternyata dia nambahnya 25 25 25 25 kayak gitu ya. Jadi ini adalah cara mendefinisikan array, ada tiga. Manual kita masukin sendiri apa elemennya satu-satu. Semi manual itu kita tentuin batas bawah batas atasnya sama step peningkatannya berapa atau pengurangan bisa juga, atau menggunakan lead space, linear space. Jadi batas bawah, batas atas, terus jumlah elemennya berapa. Nanti MATLAB yang nentuin sendiri total peningkatannya berapa kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah tentukan nih eh, interval-interval nilai X yang berbeda. Nah, aku pengen pengen ngitung nih sekarang pada interval X2 berapa nilai fungsi si Y tadi. Kan tadi kita punya fungsi Y sama dengan akar dari X kuadrat plus 100 ya. Nah, ini adalah fungsi kita. Nah, sekarang aku pengen pengen ngitung nih berapa nilai Y kalau misalkan X-nya beda-beda. Nah, itu caranya gimana? Aku bisa aja tentukan Y1. Y1 itu adalah kita panggil fungsinya, yaitu nama fungsinya kan tadi fungsi underscore apa underscore aja. Berarti fungsi, kita panggil nama fungsi, kita tulis ulang nama fungsinya kayak gini. Terus variabel inputnya adalah variabel nilai X yang pengen kita yang pengen kita hitung. Misalkan untuk Y1 itu kita pengen ngitung di interval X1, berarti masukin X1. Terus bisa kita tulis lagi untuk Y2 itu kita masukin untuk intervalnya adalah X2. Untuk Y3 itu kita masukin intervalnya adalah X3 kayak gini. Nah, ini kalau kita panggil gitu ya. Nanti pas kita panggil si Y1-nya, nah ini nilai Y1 yang muncul ada 5 elemen. Sorry, 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 elemen ini apa? 4 elemen ini adalah apa? Nilai Y yang terkait dengan nilai X kalau misalkan kita masukin X-nya itu adalah X1. Yaitu kalau kalau X sama dengan 1, nanti Y-nya adalah 10,044499 gitu. Kalau X-nya sama dengan 2, nanti Y-nya segini. Dan seterusnya sampai nilai X yang paling terakhir untuk interval X1. Kayak gitu. Kalau misalkan sekarang kita panggil Y3. Nah, Y3 tuh nilainya beda lagi. Karena kenapa? Kalau Y3 itu adalah nilai Y yang terkait dengan X. Kalau misalkan yang kita masukin X-nya itu adalah yang ini. Yang batas bawahnya 0, batas atasnya 100, dan apa antara 0 sampai 100 tuh ada
5 angka gitu ya. Yang tadi penambahannya pas sudah kita cek 0, 25, 50, dan seterusnya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 10. Ketika X-nya sama dengan 25, Y-nya adalah segini. Ketika X-nya sama dengan habis 25 berapa tadi? 50 ya. X-nya sama dengan 50, Y-nya adalah segini, dan seterusnya sampai ketika X-nya adalah 100. Kayak gitu. Jadi ketika kita udah mendefinisikan suatu file fungsi, cara dan kita ingin memanggilnya pada suatu script gitu ya, itu cara manggilnya mudah adalah kita tulis aja nama fungsinya terus kita masukin nilai-nilai X yang pengen kita pakai buat menghitung nilai fungsi tadi. Kayak gitu. Tapi syaratnya adalah script yang kita buat untuk manggil fungsinya sama script untuk fungsinya itu sendiri itu nggak boleh berada pada file yang sama. Ya. Jadi harus berada file yang berbeda. Kayak gitu. Jadi file fungsi untuk nyimpan fungsinya aja, untuk untuk nyimpan persamaannya itu apa. Terus ini adalah file script untuk pemanggilnya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Masih aman. Kalau kecepatan bilang aja, ntar biar aku ini jelasin secara perlahan, oke? Oke, kita lanjut dulu. Aman, sip. Nah, itu tadi kalau misalkan fungsinya adalah fungsi biasa yang harus dibikin file dulu. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen pakai anonymous function ini nama lainnya adalah inline function. Jadi fungsi yang bisa ditulis di script yang sama, gitu ya, dengan script yang kita pakai buat manggil fungsinya. Cara mendefinisikan anonymous function gimana? Misalkan kita tulis aja di script ini. Misalkan nama fungsi itu adalah fungsi Gaussian, Gauss gitu ya. Gauss sama dengan pakai add dalam kurung. Nah, add ini apa? Add ini adalah kita mendefinisikan input dari fungsi itu variabel apa, gitu ya. Add dalam kurung X. Berarti input dari si fungsi Gauss ini adalah suatu nilai X gitu ya. Variabel X yang nanti X-nya bisa kita ganti-ganti bebas. X dalam kurung lagi. Nah, kurung yang kedua ini adalah ekspresi dari fungsinya gitu. Bentuk persamaan dari fungsinya itu dimasukin ke dalam kurung yang kedua ini gitu. Nah, fungsi Gaussian itu kan bisa kita tulis yang paling sederhana adalah eksponensial dari minus X kuadrat gitu ya. Kayak gini. Oke. Nah, ini kita udah mendefinisikan fungsi Gauss ya. Nah, jadi cara manggil fungsi Gauss gimana? Sama kayak cara kita manggil fungsi biasa, yaitu kita tulis nama fungsinya, terus masukin nilai interval X-nya. Kayak contoh misalkan Y, Y4, Y4. Y4 itu adalah Gauss X1. Jadi aku menghitung nilai fungsi Gaussian ketika nilai X-nya itu adalah memenuhi interval X1, yaitu ketika X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau aku panggil, terus aku tulis di command window Y4 itu biar untuk menunjukkan nilainya berapa. Nanti dapat nilai Y-nya adalah segini. Ketika X-nya 1, nilai 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 dari fungsi Gaussian itu adalah 0,3679. Ketika X-nya 4, nilai dari fungsi Gaussian itu adalah 0. Gitu ya. Kok 0 ya? Oh iya. Ingat, Gaussian itu kan eksponensial negatif. Jadi makin gede nilai X-nya dia makin makin cepat turun ke nolnya gitu ya. Oke. Nah sekarang fungsi Gaussian itu kan orang juga terkadang pengen pengen lihat ya bentuk kurvanya kayak gimana. Jadi misalkan kita definisikan interval baru pakai linspace. Linspace apa elemen pertamanya itu -4, elemen terakhirnya 4, terus antara -4 sampai 4 itu ada 20 angka. Kayak gini. Nah ini interval X5 namanya. Interval X5. Nah, terus aku pengen ngitung nih, nilai dari fungsi Gaussian itu pada interval X5 itu. Jadi, ketika X-nya mulainya dari -4, terus ujung kanan itu 4, dan antara -4 sama 4 itu ada 20 angka. Berarti tinggal panggil aja ya, misalkan Y5. Y5 itu adalah variabel yang untuk menyimpan eh, nilai fungsi Gaussian itu pada pada interval ini, pada interval X5. Itu tinggal kita panggil namanya Gauss, gitu. Masukin intervalnya, yaitu X5. Yang ini. Nah, terus pengen kita plot. Kalau pengen kita plot, berarti tinggal kita panggil plot, masukin nilai X-nya yaitu X5, habis itu masukin nilai Y-nya Y5. Gitu ya.
Nah, ini kalau kita panggil, kita run, ntar ya, agak agak lemot. Nah, ini adalah apa fungsi apa bentuk dari kurva Gaussiannya ketika nilai x-nya tuh mulai dari -4 dan endingnya itu di +4 gitu. Nah, kalau kita lihat bentuknya tuh udah mirip sama kurva Gaussian dan bentuknya kayak lonceng gitu ya. Tapi kayak masih masih kasar gitu, masih kotak-kotak. Kenapa? Karena interval apa jumlah angka yang dipakai buat ngeplotnya itu masih sedikit. Kayak cuma ada 20 poin gitu dari -4 sampai 4 kita cuma punya 20 variasi angka gitu ya. Kalau kita pengen bikin kurvanya lebih mulus itu bisa bisa kita lakukan dengan cara apa? Jumlah jumlah poinnya itu kita tambahkan gitu ya. Jadi antara -4 sama 4 itu kita kita naikkan misalkan jumlah poinnya jadi 50 50. Jadi antara -4 sampai sampai 4 itu ada 50 angka yang berbeda. Oke. Nah, jadi kalau diplot bakal lebih mulus ya kayak gini. Oke. Meskipun masih ada diskontinuitas juga ya dekat-dekat di dekat-dekat nolnya. Karena mungkin nilai nol nggak termasuk gitu ketika kita mendefinisikan intervalnya dari -4 sampai 4 dengan least space ini. Kayak gitu. Kita ganti jadi 51 mungkin ya. Jadi interval ganjil. Nah, ini lebih lebih dekat ada jadi nilai nol juga termasuk. Jadi lebih tajam di kurvanya Gaussiannya. Kayak gitu. Oke, jadi cara mendefinisikan fungsi kalau fungsi biasa itu kita bikin file. File itu selalu dimulai dengan kata function, diakhiri dengan kata n. Terus yang di ruas kirinya itu adalah variabel yang pengen dihitung itu apa. Yang di ruas kanannya itu nama fungsi dan juga inputnya itu apa. Kayak gitu. Nah, ini cara mendefinisikan fungsi biasa. Terus tinggal kita tulis aja di dalam fungsinya tuh dia ngitung persamaannya apa sih gitu. Bisa kita ganti-ganti bebas. Terus kalau misalkan fungsi inline, cara mendefinisikannya itu adalah tinggal kita buat nama fungsinya, terus add, terus dalam kurung yang pertama itu adalah argumen dari fungsinya atau input dari fungsinya itu variabelnya apa dan ada berapa gitu. Ini bisa aja kita bikin fungsi multivariabel jadi kayak x, y gitu. Itu bisa aja kalau kalau pengen gitu. Terus habis itu terus bikin kurung lagi. Nah, kurung yang kedua ini adalah bentuk persamaan dari fungsi yang pengen kita hitung. Kayak gitu. Oke. Dan cara manggilnya itu cara mendefinisikan fungsinya beda tapi cara manggilnya sama yaitu tinggal nama fungsinya kita tulis terus dalam kurung masukin nilai x yang pengen kita hitung. Intervalnya berapa. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Nah, sekarang kita coba ngeplot fungsi kalau misalkan dia ada dua variabel. Nah, fungsi dengan dua variabel ini contoh-contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalkan kita pengen bikin kontur gitu ya, atau permukaan, surface. Nah, kalau bikin surface itu caranya adalah kita harus yang kita gunakan variabelnya bukan bukan pakai plot lagi. Jadi kalau kalau apa? Kalau sintaks plot ini, plot dalam kurung x dan y gitu ya. Ini hanya bisa digunakan untuk memplot fungsi satu dimensi. Atau membuat kurva satu dimensi gitu ya kebergantian y apa ada sumbu y ada sumbu x gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen gambar fungsi-fungsi dua dimensi yang multivariabel gitu ya, bikin apa eh, surface plot atau peta kontur gitu ya. Nah, itu kita menggunakan eh, sintaks lain yaitu surf. Surf ini dipakai untuk bikin apa permukaan tiga dimensi. Jadi surf yang inputnya itu adalah koordinat x-nya, koordinat y-nya dan juga nilai-nilai dari fungsinya, yaitu si z-nya itu di tiap posisi x dan y. Nah, ini untuk bikin surface plot atau eh, permukaan tiga dimensi, gitu ya. Yang mana sumbu x, sumbu y-nya itu koordinatnya biasanya, terus sumbu z-nya itu adalah nilai dari si fungsinya, gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak kita pengen bikin distribusi medan listrik, gitu ya. Jadi sumbu x dan sumbu y itu adalah koordinat dari sistemnya, koordinat dari platnya gitu, plat di mana medan listriknya diukur. Terus sumbu z-nya itu adalah nilai dari medan listriknya pada posisi x dan y. Gitu.
Atau bisa juga pakai kontur, gitu ya. Inputnya juga sama, X, Y, dan Z. Nah, ini adalah membuat peta kontur, gitu ya. Nah, yang dicontohkan di sini, misalkan kita punya fungsi, misalkan kita pengen bikin peta kontur untuk fungsi Gaussian yang dua dimensi, apa yang tiga dimensi. Sorry, dua dimensi. Jadi kita definisikan pakai fungsi inline Gauss 2D gitu. Nah, ini jadi aku kasih nama fungsinya Gauss underscore 2D gitu. Nah, ini inputnya adalah X dan Y, misalkan. Inputnya dua variabel. Yang mana isi di dalam itu adalah eksponensial dari minus X kuadrat di, eh, minus Y kuadrat. Gitu. Minus X kuadrat plus Y kuadrat. Yang ini. Nah, terus aku sekarang definisiin koordinat sumbu X-nya. Aku kasih nama XA. Koordinat sumbu X-nya XA itu adalah line space. Aku pengen pengen metain si plot Gaussian dua dimensi ini misalkan dari minus 4 sampai sampai 4 sebanyak 50 poin antara mereka gitu ya. Terus habis itu YA itu adalah koordinat pada sumbu Y-nya. Kalau sumbu Y-nya itu misalkan aku cuma pengen metain dari minus 2 sampai 2. Jadi dari Y sama dengan minus 2 sampai Y sama dengan plus 2 ke atasnya gitu ya. Sebanyak katakanlah 30 poin aja. Jadi antara minus 2 sampai 2 ada 30 angka di sana. Nah, untuk metain si fungsi Gaussian ini, apa? Gaussian yang eh, dua dimensi ini, itu kita nggak bisa langsung, kalau misalkan yang pengen kita buat adalah peta kontur atau enggak si permukaan surface dua tiga dimensi ini, itu nggak bisa langsung kita panggil fungsinya, tapi kita harus bikin matriks dua dimensi dulu. Matriks dua dimensi yang fungsinya untuk menyimpan koordinat. Gitu ya. Jadi kalau dibayangin, kita punya matriks dua dimensi, katakanlah kita punya kotak gitu ya dua dimensi, yang mana tiap titik pada kotak tadi itu menyimpan koordinat pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Dan pada tiap koordinat tadi dia menyimpan nilai dari fungsinya gitu. Jadi kita harus bikin dulu matriks dua dimensi untuk menyimpan koordinat koordinat X dan Y-nya. Kayak gitu. Nah, cara bikin matriks dua dimensi gimana? Ada dua cara. Cara pertama itu adalah manual. Manual menggunakan manual menggunakan loop. Cara kedua itu adalah otomatis, yaitu menggunakan fungsi di MATLAB, yaitu namanya mesh grid. Aku contohin pakai mesh grid dulu, yang lebih gampang. Jadi aku bikin suatu variabel baru yang namanya capital X, gitu ya. Capital X. Nah, capital X ini adalah matriks. Ini matriks untuk menyimpan koordinat koordinat sumbu X, gitu ya. Sumbu X, tapi dalam dalam dua dimensi, gitu ya. Nah, capital X ini cara mendefinisikannya gimana? Membuat koordinat dua dimensinya itu pakai mesh grid dalam kurung. Terus inputnya, input dari mesh grid itu sendiri adalah ya variabelnya. Kan kita pengen bikin mesh gridnya itu dua dimensi. Berarti ini adalah XA. Oke, ntar aku cek dulu, takut salah. Pakai mesh grid, ya, oh sorry, X dan Y harusnya. Pakai X dan Y. Di sini, nah ini ya, X dan Y. X, Y kapital. Kayak gini. Nah, jadi X, Y kapital itu apa maksudnya? Kalau X-nya, ya X kapital itu matriks untuk menyimpan koordinat sumbu Y. Matriks dua dimensi. Kalau Y kapital itu adalah matriks untuk menyimpan koordinat pada sumbu Y-nya aja. Gitu. Tapi dua-duanya adalah matriks dua dimensi. Jadi matriks matriks X itu isinya apa? Ukuran dari matriksnya itu adalah panjangnya sama kayak panjang dari koordinat sumbu X-nya. Ini koordinat sumbu X kan jadi array ya. Jadi array.
Kalau dia jadi array, otomatis nanti karena ini array, otomatis nanti dia bakal punya panjang. Gitu. Sama kayak vektor, kalau vektor itu kan kita punya vektor berdimensi 5, artinya panjang dari vektor, panjang apa? Si vektornya itu punya 5 elemen gitu. Nah, kalau dalam bahasa array itu sama aja kayak si array-nya punya panjang 5 gitu ya. Jadi panjang dari array itu adalah dimensi dari vektornya. Punya panjang atau vektornya berdimensi, punya dimensi. Kayak gini. Ini aku kecilin ya biar kelihatan. Nah, gitu juga untuk y-nya. Si koordinat sumbu y-nya itu, dia kan juga merupakan array. Array atau vektor yang menyimpan titik-titik koordinat pada sumbu y dari -2 sampai 2. Berarti nanti dia juga, bakal juga punya panjang, yang mana panjang dari array ini adalah dimensi dari vektor y. Gitu ya. Nah, lalu ketika kita membuat mesh grid, ketika kita membuat matriks dua dimensi tadi, ukuran matriks itu kan punya punya panjang, punya kolom kan ya? Panjang kali lebar. Punya baris, punya kolom. Panjang kali lebar gitu. Nah, berapa jumlah baris dari si matriks tadi? Yaitu sama dengan apa? Sama dengan jumlah elemen atau jumlah dimensi dari si array sumbu X-nya. Gitu. Terus berapa kolomnya? Nah, jumlah kolomnya itu adalah sama dengan YA. Apa? Jumlah kolomnya adalah sama dengan dimensi dari si vektor Y-nya. Gitu ya. Jadi input yang pertama itu akan memberikan elemen barisnya. Elemen barisnya dulu dan juga dimensi dari barisnya berapa. Input yang kedua dari si mesh grid ini akan memberikan jumlah kolomnya. Gitu. Jadi aku tulis input pertama mesh grid ini akan memberikan elemen baris dari matriks dua dimensi dan juga dimensinya, dan juga jumlah baris, gitu ya. Terus input kedua dari mesh grid ini akan memberikan elemen kolomnya, gitu, dari matriks dua dimensi dan juga jumlah kolomnya. Ya gitu ya perbedaannya, gitu. Oke. Jadi setelah kita buat mesh grid ini, kita bakal punya matriks dua dimensi yang setiap barisnya itu memberikan posisi sumbu X dan setiap kolomnya itu memberikan posisi sumbu Y. Kayak gitu. Nah, terus baru sekarang kita hitung nilai dari si fungsi Gaussian ini pada tiap koordinat X yang berbeda. Yaitu kalau misalkan X-nya min 2, Y-nya min 4, fungsi Gaussiannya berapa? Ketika X-nya 0, Y-nya 0, fungsi Gaussiannya berapa nilai? Kayak gitu. Caranya adalah kita definisikan suatu variabel baru, lalu tinggal kita panggil fungsi Gaussiannya, yaitu Gauss underscore 2D, lalu masukin inputnya. Tapi input yang kita masukin adalah matriks dua dimensi tadi yang udah kita buat, yaitu kapital X, terus kapital Y. Kayak gini. Oke. Nah, terus untuk membuat peta surface tiga dimensinya itu adalah tinggal kita gunakan fungsi surf, gitu ya. Masukin koordinat X-nya kapital X, koordinat Y-nya kapital Y, dan juga habis itu nilai dari si fungsinya untuk tiap koordinat, yaitu kapital Z. Nah, ini tinggal kita panggil. Nah, jadi nanti kita bakal dapat kurva berupa permukaan tiga dimensi, yaitu yang menggambarkan fungsi Gaussian ini pada pada tiga dimensi yang bergantung pada nilai X dan nilai Y. Nah, ini bisa diputar-putar koordinatnya. Kalau dilihat dari atas kayak gini deh. Jadi kayak ini apa? Pada bagian dekat-dekat pusat koordinat yaitu titik 0,0 itu nilainya tuh fungsinya tuh tinggi nilainya, mendekati satu. Sementara makin jauh dia dari nilai nol, fungsinya tuh makin makin turun nilainya. Exponentially decay gitu. Nah, ini kalau dilihat dari samping gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman nggak? Masih aman ya? Atau bingung? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kalau bingung bilang aja. Bingungnya di mana? Nanti aku jelasin pelan-pelan. Masih aman ya? Berarti.
Oke, oke, aman Farhan. Good. Oke, kalau masih aman kita lanjut lagi. Nah, ini cara pertama ya. Cara pertama untuk bikin matriks dua dimensi yang menyimpan koordinat-koordinat tadi. Itu yaitu menggunakan mesh grid. Oh ya, dan satu hal lagi yang harus aku tekankan di MATLAB itu sangat sensitif dengan case, letter case. Dalam artian kalau misalkan kita menuliskan hurufnya itu menggunakan kapital atau menggunakan huruf kecil itu bakal bakal menyimpan variabel yang berbeda gitu ya. Di sini aku kapital X dan kapital Y itu aku pakai variabelnya untuk menyimpan matriks dua dimensi tadi, kayak gitu. Sementara kalau misalkan pakai huruf kecil kayak gini itu aku pakai buat mendefinisikan array yang satu dimensinya gitu ya. Yang ada yang apa barisan angka satu dimensi yang ada banyak elemen gitu nyamping. Jadi kalau matriks array dua dimensi ke- pa- eh, aku conventionnya itu pakai huruf kapital, kalau satu dimensi pakainya huruf kecil biar nggak ketukar gitu. Oke. Nah, cara kedua itu adalah kita menggunakan looping. Loop itu ada dua kalau di MATLAB, ada for ada while. Cuma aku nggak menyarankan pakai while karena for itu selain lebih mudah kita juga bisa mengatur jumlah elemen yang ada pada arraynya itu berapa. Kayak gitu. Mana ya? Looping, loop. Nah, ini ya, loop. Contoh looping itu adalah sintaksnya itu kayak gini. Jadi kalau kita ingin menggunakan loop for, itu caranya adalah kita panggil for-nya, terus kita definisikan variabel iterasinya. Variabel iterasinya, misalkan i gitu ya, sama dengan, terus nah kita kita definisikan si loopnya itu mulainya dari mana. Biasanya itu mulai dari satu. Kalau di MATLAB indeks paling kecil dari suatu array itu satu. Di MATLAB indeks paling kecil dari array itu dimulai dari satu. Ya gitu ya. Sementara indeks paling tinggi ya terserah kita pengen berapa. Misalkan kita buat suatu variabel yang namanya n. N ini apa? N ini adalah misalkan jumlah elemen paling tinggi yang pengen kita masukin. Jumlah elemen terbanyak yang pengen kita punya. Itu misalkan 100 elemen. Berarti ketika kita masukkan for iterasinya dimulai dari satu, berarti i sama dengan satu. Jadi i ini adalah variabel iterasi. I adalah variabel iterasi. Variabel iterasi itu apa? Variabel yang bakal dihitung berulang-ulang. Jadi ketika i sama dengan satu artinya awalnya nilai i-nya itu sama si MATLAB tuh dibikin satu sama dengan satu. Habis itu otomatis nilai i-nya diganti jadi dua. Habis itu diganti jadi tiga, jadi empat, jadi lima, jadi enam, dan seterusnya sampai batas atas yang kita tentukan yaitu n. Kayak gitu. Jadi variabel iterasi ini bakal ditambah-tambahin terus dari batas bawah sampai ke batas atas sama si MATLAB, dan penambahannya itu berupa bilangan bulat gitu ya. Nambahnya satu-satu interval. Terus abis for itu selalu diakhiri dengan end. Kalau nggak pakai end biasanya error deh. Ya. Nah, aku contohin misalkan for i gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika aku menghitung for i? Jangan 100 deh, kebanyakan. 10 aja. Nah, ketika aku membuat loop, yaitu batas atasnya misalkan aku tentuin 10, terus loopnya itu dimulai dari satu dan berakhir di 10. Lalu aku panggil si variabel iterasinya. Lalu ketika aku jalankan programnya, yang terjadi adalah si MATLAB itu bakal menunjukkan nilai iterasinya satu-satu. Awalnya dia nilai i-nya tuh di set sama si MATLAB tuh sama dengan satu dulu. Habis itu diganti jadi dua. Habis itu diganti jadi tiga. Habis itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 10. Kayak gitu ya. Itu yang dilakukan ketika kita melakukan looping for. Nah, looping ini bisa dipakai juga misalkan kita pengen menjumlahkan apa ya? Menjumlahkan deret geometri. Oke. Misalkan deret geometri kita punya suku pertamanya itu A1-nya itu adalah berapa? Bukan deret geometri, sorry, deret pangkat. Suku pertamanya misalkan satu gitu ya. Suku pertamanya satu, terus apa lagi?
Terus misalkan R-nya, kan dari geometri itu ada suku pertama, ada rasio ya, ada R. Rasionya katakanlah 0,5. Nah, kalau penjumlahan deret geometri itu kan adalah sama aja kayak kita punya, eh, kalau misalkan kita jumlahin manual ya. Kalau kita jumlahin manual itu kan satu ditambah 0,5 ditambah 0,25 gitu. Jadi kayak satu dikali R ditambah satu dikali R kuadrat ditambah satu dikali R pangkat 3 berarti 0,125 dan seterusnya. Sampai 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 suku yang kita pengen gitu penjumlahannya. Nah, kalau misalkan ada 1.000 suku, kan nggak mungkin kita tulis satu-satu gitu ya. Penjumlahannya kayak gini sampai sampai suku ke 1.000 misalkan 0,0000 sekian gitu. 0,000 sekian. 0,00025 gitu katakan. Nah, itu penjumlahannya jadi bisa kita ganti menggunakan looping, menggunakan for looping gitu ya. Nah, caranya adalah tadi kalau misalkan tiga suku pertama kan satu ditambah 0,5 ditambah 0,25. Yang polanya itu kalau kita lihat secara nggak langsung itu adalah sama aja kayak A1 ditambah A1 dikali R ditambah A1 dikali R kuadrat gitu kan. Ntar kalau ada suku selanjutnya berarti A1 dikali R pangkat 3 gitu katakan. R pangkat 3. Kayak gini ya. Nah, berarti kita bisa mendefinisikan suatu variabel baru sum sama dengan nol, yang mana sum ini adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan hasil penjumlahannya. Gitu. Ini kayak cuma variabel dummy aja, variabel random gitu. Yang awalnya tuh nggak ada nilainya, tapi nanti bakal kita pakai untuk menyimpan hasil penjumlahannya. Misalkan sum, nah ini variabel dummy untuk menyimpan hasil penjumlahan deret geometrinya. Nah, terus cara melakukan penjumlahan deret geometri gimana? Tinggal sum sama dengan sum sama dengan sum, plus A1 dikali pangkat, R pangkat, bukan R pangkat I. Kalau R pangkat I dulu mulai dari satu. I min satu ya, berarti. Oke, kita coba dulu sampai 3. Nah, ini kalau kita run, nah ini nilai sumnya. Jadi, awalnya itu kan kita punya deret geometrinya itu, suku pertama itu nilainya satu. Terus kita punya rasionya itu 0,5. Berarti kalau kita jumlahkan 3 suku pertama, N sama dengan 3 gitu ya. Itu yang terjadi adalah satu ditambah 0,5 ditambah 0,25 gitu. Itu kalau 3 suku pertama kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Berarti awalnya itu satu, jadi nilai sumnya itu di set jadi satu. Habis itu nilai sumnya itu bakal otomatis diganti jadi 1,5 penjumlahan ke suku berikutnya. Terus diganti lagi jadi penjumlahan ke suku berikutnya jadi 1,75 kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat yang ada di dalam si loopnya, yang ada di dalam for-nya ini, yaitu antara for sama n itu berarti variabel yang ada di dalam loopnya. Pekerjaan yang diiterasi di dalamnya itu adalah kita mendefinisikan sum sama dengan sum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai sum yang lama, nilai sum yang lama apa? Nilai sum yang baru. Tadi kan kita kita apa? Kita atur, kita tentukan bahwa si sumnya ini awalnya nol dulu. Dia variabel dummy yang awalnya tuh cuma bernilai nol aja. Nggak peduli kita nilai awalnya berapa. Peduli sih sebenarnya, tapi biasanya kita kita kasih nol. Nah, di sini pas kita tulis kayak gini, kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini adalah nilai sum yang baru. Jadi variabel yang di sebelah kiri itu adalah selalu nilai yang baru. Nilai yang baru itu sama dengan nilai sum yang lama, gitu ya. Nilai sum yang lama ditambah suku pertama dari deretnya dikali rasio deretnya dipangkatin I min satu, gitu. Kenapa ada I min satu, gitu? Karena deret geometri itu kan kita mulainya dari n apa? Kalau kalau kita tuliskan dalam bentuk aritmatika, mungkin aku cari di sini aja. Geometrical series. Kalau dituliskan dalam bentuk sigma gitu ya. Sigma.
in power series gitu. Nah, kayak gini. Kalau deret geometri itu dituliskan dalam bentuk sigma, itu kan biasanya kita mulai apa? Mulai summation-nya atau mulai penjumlahannya itu dari apa? Dari pangkatnya itu sama dengan nol. Dari K sama dengan nol. Jadi ketika K-nya sama dengan nol itu sama aja kayak suku pertama apa? Suku pertama dari deretnya itu si A. Ketika K sama dengan satu itu berarti suku kedua yaitu A dikali R. Ya. Ketika K-nya sama dengan dua berarti itu udah masuk ke suku ketiga A dikali R kuadrat. Ya gitu. Makanya di sini di MATLAB tadi pangkatnya tuh aku bikin I min satu. Karena kenapa? Karena loopnya itu aku mulainya dari satu gitu ya. Variabel iterasinya, variabel loopnya itu si I-nya itu mulainya dari satu sampai ke suku paling terakhir. Yaitu bukan dimulai dari nol. Kalau kita pengen mulai dari nol bisa nggak? Coba aja. Kalau misalkan kita mulai penjumlahan itu dari nol, berarti si pangkat dari pangkat itu nol dulu, maka ini R-nya R pangkat I, bukan bukan I min satu. Sekarang kita coba jumlahkan. Nah, ketika ketika dia pangkatnya mulai dari nol, terus apa kita atur N-nya sama dengan 3, yang terjadi itu adalah dia menghitung sampai suku keempat sekarang. Gitu ya. Bukan bukan sampai suku ketiga. Karena kalau aku jabarin, apa yang terjadi di MATLAB itu adalah dia dia apa kalau pakai notasi tadi, kita masukin dulu K-nya sama dengan nol. Berarti suku pertama yaitu A. Oke. Ketika K-nya sama dengan satu itu adalah suku kedua yaitu ditambah A kali R. Ketika K-nya sama dengan 2 berarti itu ditambah AR kuadrat. Ketika K-nya sama dengan 3 itu adalah AR pangkat 3 gitu ya. Jadi ini penjumlahan sampai suku keempat. Kayak gitu. Itu kalau misalkan loopingnya dimulai dari nol. Bu. Tapi kalau misalkan loopingnya dimulai dari satu itu sama aja kayak kita penjumlahan sampai suku ketiga tadi ya. Jadi cara mendefinisikan looping dan cara mendefinisikan variabel yang dihitung berulang-ulang di dalamnya itu nanti itu terserah kita. Apa sesuai kebutuhan kita. Kita pengen ngitungnya dari mana ke mana dan untuk apa gitu ya. Kayak contoh tadi yang aku contohkan di awal adalah aku cuma pengen ngitung tiga suku pertama dari deret geometri. Berarti aku mulai loopingnya itu dari satu sampai I min satu dengan R-nya itu adalah 3 gitu. Jadi ketika aku panggil yang dihitung cuma tiga suku pertama yaitu satu ditambah 0,5 jadi 1,5 ditambah 0,25 jadi 1,75. Kayak gitu ya. Oke. Nah ini aku kasih tanda kasus menghitung tiga suku pertama dari deret geometri. Kalau misalkan menghitung sampai suku keempat, empat suku pertama, itu bisa aja loopnya dimulai dari nol, terus I-nya diganti jadi kayak gini. Pangkatnya diganti jadi pangkat I aja. Nah, ini berarti nanti yang dihitung adalah satu plus 0,5 plus 0,25 plus 0,125. Gitu. Atau A1 ditambah A1 kali R ditambah A1 dikali R kuadrat ditambah A1 kali R pangkat 3. Oh sorry, ini berarti cuma sampai R kuadrat aja yang atas. Ya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu? Masih aman? Aman ya? Nah, oke kalau aman. Nah, looping ini juga itu bisa dipakai untuk mengisi elemen array. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita definisikan dulu array kosong. Array kosong itu adalah array yang panjangnya udah kita tentukan, tapi dia nilainya tuh nol semua. Nah, caranya gimana? Yaitu kita menggunakan fungsi dari MATLAB, menggunakan sintaks dari MATLAB, fungsi bawaan MATLAB yang kita sebut namanya zeros. Mendefinisikan array kosong. Misalkan panjang array, panjang array misalkan 20 elemen.
gitu ya. Jadi di dalamnya tuh kalau aku ngomong panjang array itu berarti jumlah dimensi arraynya apa jumlah elemen ada 20 gitu ya. Bukan norm dari si arraynya. Bukan kalau vektor kan panjang vektor tuh norm dari vektor. Oke, panjang array 20. Nah, misalkan aku kasih nama arraynya array satu, array satu. Nah, cara mendefinisikan array kosong itu adalah kita panggil zeros satu koma panjang array. Oke. Nah, maknanya ini apa? Variabel yang pertama yang ada di dalam kurung. Jadi kalau kita pakai zeros, apa sih namanya? Terus kita zeros itu sebenarnya selalu by default, defaultnya itu adalah dia pasti bikin matriks dua dimensi. Jadi matriks yang punya baris, punya kolom gitu, dan isi elemennya tuh nol semua, kayak gitu. Jadi yang dimasukin, yang diinput ke zeros itu adalah panjang barisnya, dan panjang baris dan panjang kolom. Gitu ya. Sorry bukan bukan panjang, jumlah baris dan jumlah kolom. Oke. Jadi kalau aku pengen bikin matriks kosong dua dimensi, gitu ya, matriks yang dua dimensi tapi isinya nol semua, misalkan aku bikin contoh gitu ya, matriks contoh, aku kasih nama matriks contoh. Matriks contoh itu adalah zeros dari 2,4. Nah, maknanya ini apa? Maknanya adalah aku bakal punya matriks dua dimensi yang barisnya itu dua, kolomnya itu 4, berarti satu 2 gitu, barisnya, kolomnya 4 1 2 3 4, tapi isinya nol semua gitu. Dua baris, 4 kolom, berisi angka nol. Jadi kalau aku panggil matriks contoh gitu. Kalau aku panggil si matriks contoh dia nanti bakal memberikan hasil kayak gini. Gitu ya. Jadi ada dua baris dan 4 kolom, tapi angkanya nol semua kayak gitu. Jadi input pertama dari zeros itu adalah jumlah barisan. Input kedua dari zeros itu adalah jumlah kolomnya. Jumlah baris, input kedua ini adalah jumlah kolom. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku cuma pengen bikin array dan bukan matriks, ingat array itu kan adalah matriks satu dimensi. Dalam artian dia cuma punya baris aja, tapi kolomnya banyak gitu ya. Atau cuma punya kolom aja terus barisnya vertikal gitu ada banyak. Jadi dia bisa dibikin dalam vektor kolom atau vektor baris. Kalau bahasa aljabar linearnya. Nah, itu adalah dengan cara kayak gini. Salah satu dimensinya itu kita jadikan satu aja. Kayak contoh di sini aku bikin vektor baris. Eh, vektor baris atau vektor kolom yang ke samping. Vektor baris ya. Jadi dia punya satu baris. Kalau kalau misalkan ketukar, tolong koreksi ya. Soalnya aku suka ketukar antara vektor baris sama kolom. Jadi dia punya satu baris, tapi ada banyak ada banyak elemen ke sampingnya gitu. Nah itu adalah yang jumlah elemennya sama dengan panjang si array. Yang udah aku definisikan panjang array adalah 20. Oke. Jadi kalau aku panggil si array satu, nah dia jadi kayak gini. Cuma satu baris, tapi ke kanan itu ada 20 biji elemen. Cuma nilainya nol semua. Gitu ya. Kalau misalkan aku ganti panjang array jadi 4, berarti nanti kalau aku panggil si array satu, nanti cuma ada 4 elemen. Ke sampingnya itu cuma 4, tapi nilainya nol semua. Kayak gitu. Bisa dibalik. Misalkan aku definisiin array 2. Array 2 itu adalah zeros panjang array, koma 1. Nah, jadi si panjang arraynya tuh aku masukin ke input yang pertama. Tapi dimensi satunya aku masukin ke input yang kedua. Hasilnya apa? Hasilnya sekarang aku bakal punya array, tapi jadi vertikal arraynya. Gitu. Jadi tetap satu dimensi tapi vertikal. Kalau kita panggil array 2, sorry salah. Mohon. Ini kalau suka salah sintaks, dia errornya lama. Oke, kayak gini. Jadi kalau kita panggil si array 2, sekarang yang kita punya adalah vektornya vertikal. Jadi dia punya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan nilainya nol semua. Tapi nggak punya kolom deh. Kolomnya cuma satu. Kayak gitu ya. Ini kalau dibalik inputnya. Jadi jangan sampai kebalik. Input pertama itu selalu mendefinisikan jumlah barisnya berapa.
Input kedua itu selalu mendefinisikan jumlah kolomnya berapa. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan si array kosong ini, gitu ya, itu kita bisa mengisi arraynya menggunakan nilai-nilai yang baru. Kayak contoh, yang tadi ketika kita pengen menggambar kurva Gaussian, itu kita bisa menggambar kurva Gaussian menggunakan array ini instead of mesh grid gitu ya. Daripada menggunakan mesh grid, kita menggunakan array ini. Yang pertama kita definisikan dulu panjang barisnya itu ada berapa. Yaitu pakai variabel nx. Nx ini misalkan ada 20 angka. Nah, nx ini adalah jumlah baris. Terus ny ini adalah misalkan 40. Nah, ini adalah jumlah kolomnya. Jadi nanti kita pengen ngebuat suatu matriks dua dimensi yang ada 20 baris dan 40 kolom. Iya, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita bikin matriks kapital X gitu ya, yang zeros, yang isinya nol semua. Jadi matriks kapital X ini gunanya nanti untuk menyimpan koordinat sumbu X saja. Tapi ukuran matriksnya adalah harus sesuai dengan jumlah baris untuk sumbu X dan juga jumlah kolom untuk sumbu Y gitu. Caranya adalah kita buat zeros nx, ny gitu. Oke. Jadi nanti kita bakal punya matriks dua dimensi. Jumlah barisnya itu adalah sama dengan nx yaitu 20, jumlah kolomnya adalah sama dengan ny 40 dan isi dari matriks si X ini adalah 0, 0 semua. Karena kita pengen kosong dulu dia, nggak ada isinya. Nanti kita isi satu-satu. Gitu juga untuk Y, yaitu zeros nx ny. Oke. Jadi ini matriks kosong untuk menyimpan titik koordinat sumbu X gitu ya. Sementara kalau yang Y ini adalah matriks kosong untuk menyimpan titik koordinat sumbu Y. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah kita buat, kita panggil, terus kalau kita panggil kayak gini, jadi nanti dapatnya X-nya kosong semua. No? Nggak ada nilainya dia. Dari kolom pertama sampai kolom ke-40, barisnya nol semua. Gitu ya. Gitu juga untuk Y-nya. Nah, sekarang kita ganti nilainya. Kita ganti nilainya, yaitu menggunakan looping. For EX gitu. EX itu apa? EX itu adalah looping untuk mengisi koordinat sumbu X. Oke, jadi aku bedain variabelnya namanya. Kalau EX itu apa? Iterasi, variabel iterasi untuk mengisi koordinat sumbu X. Sementara IY itu adalah variabel iterasi untuk mengisi koordinat sumbu Y aja. Kayak gitu. Biar nggak ketukar. For EX sama dengan 1 sampai NX gitu. Jadi dari elemen pertama si sumbu X sampai elemen terakhir ke sumbu X, yaitu sama ketika elemennya elemen ke-20 kalau di sumbu X. Oke. Terus kita bikin lagi for IY sama dengan 1 sampai NY. Nah, di sini kita isi X, IX, IY sama dengan, katakanlah nilainya sama dengan IX. Tuh. Oke. Terus IX, IY nilainya sama dengan IY. Nah, nanti bakal aku jelasin ini maksudnya apa. Salah. Sorry. Nah, jadi makna dari sintaks ini apa? Makna dari baris code ke 71 sampai 76 ini apa? Jadi pertama kita melakukan iterasi untuk X dulu. Oke. Ketika X-nya 1, nah dia mulai mengisi nilai Y-nya dulu. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, dia melakukan looping yang kedua. Yaitu looping untuk nilai Y. Nah, jadi ketika X-nya 1, Y-nya dijumlahin dulu. Oke. Dari 1 sampai ke NY, yang mana NY itu 40. Berarti Y-nya dimasukin dulu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 40. Udah keisi 40, nanti ganti X-nya ke X yang kedua, yaitu X sama dengan 2. X sama dengan 2 nanti dimasukin lagi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 40. Kayak gitu. Jadi ini kayak double double summation. Mungkin kalau bahasa tensornya tuh kalau apa? Kalau di fisika mainan tensor
Tensornya itu tensor yang paling dalam dulu yang kita hitung penjumlahannya, gitu ya. Kalau pakai notasi Einstein. Habis itu baru tensor yang luarnya yang dihitung. Nah, ini juga sama. Yang ini tensor yang paling dalam, si Y-nya. Berarti untuk satu koordinat X dihitung semua tuh penjumlahan untuk nilai Y-nya yang sama dari 1 sampai N. Habis itu lanjut ke koordinat yang kedua, terus kita hitung lagi. Kayak gitu ya. Ini aku kurangin deh jumlah X dan Y-nya misalkan 2 kali 5 dulu aja, biar bisa kelihatan isinya gimana. Nah, kalau aku run code yang ini, nah ini awalnya si X-nya itu masih kosong semua, belum ada nilainya. Y-nya juga masih kosong semua. Dengan dimensi matriksnya itu adalah 2 kali 5. Berarti dia punya 2 baris dan 5 kolom yang isinya nol semua. Terus kalau aku run code yang ini, nanti si X-nya itu adalah di baris pertama itu nilainya 1 semua. Baris kedua itu nilainya 2 semua. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah, ingat, sumbu X itu direpresentasikan oleh baris. Oke. Sementara sumbu Y itu direpresentasikan oleh elemen kolomnya. Jadi ini pada koordinat Y sama dengan 1, nilai X-nya 1 juga. 1 semua. Gitu ya. Pada koordinat Y sama dengan 2, nilai X-nya juga 2 semua. Kayak gitu. Kalau aku panggil nilai Y-nya, itu kebalikannya. Ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya itu berubah dari 1 sampai 5. Kayak gitu. Lalu ketika X-nya berubah jadi 2, nilai nilai Y-nya sekarang yang berubah dari 1 sampai 5. Kayak gitu ya. Kebayang nggak sampai sini? Atau ada yang kurang jelas? Aman ya? Oke, kalau masih aman kita lanjut. Nah, sekarang aku pengen nilai nilai X-nya itu bukan sesuai nilai iterasinya. Jadi bukan 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 sesuai loopnya. Itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi aku pengen nilai Y-nya itu sesuai dengan suatu array yang aku definisikan. Yaitu aku mendefinisikan suatu array, katakanlah XA, pakai linspace, gitu ya. Yang elemen pertamanya itu katakanlah mulainya dari min 4, elemen terakhirnya 4 gitu. Dan si sumbu X ini dia punya katakanlah titik sebanyak NX gitu. Oke. Nah, ketika aku mendefinisikan array ini adalah aku bikin koordinat sepanjang sumbu X, jadi sumbu X doang. Oke. Sumbu Y-nya nggak aku definisikan. Koordinat sepanjang sumbu X doang yang X-nya itu dimulai dari -4, endingnya itu adalah 4, dan ada ada NX elemen, yang mana nilai NX-nya itu adalah 2. Berarti berarti cuma cuma ada 2 elemen di situ, min 4 dan 4 doang. Bisa kita tambahin katakanlah jadi 10 elemen misal. Berarti min 4 terus tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian sampai 4 kayak gitu. X-nya. Terus aku definisikan sekarang XB itu adalah lin space -2 sampai 2 NY. Yang artinya aku sekarang mendefinisikan koordinat Y doang, berarti dari bawah sampai atas. Paling bawahnya itu -2, paling atasnya 2, dan antara -2 sampai 2 itu ada 5 angka. Karena di sini NY-nya aku definisikan 5. Kayak gitu. Nah, sekarang nilai X, oh sorry, ini harusnya Y ya. Bukan XA, bukan XB, tapi YB. Nah, sekarang aku pengen nilai X dan koordinat X aja yang tadi udah aku definisikan, dan koordinat Y aja yang udah aku definisikan, itu dimasukin ke dalam matriksnya. Karena kan tadi in the end, aku pengen bikin matriks dua dimensi yang menyimpan koordinat X dan Y secara bersamaan. Caranya gimana? IX di sini aku ganti jadi XA dalam kurung IX. Gitu ya. XA dalam kurung IX ini apa? Ingat, XA itu kan ketika kita mendefinisikan XA kayak gini, otomatis otomatis XA ini bakal menjadi sebuah array. Gitu. XA otomatis bakal menjadi sebuah array. Nah, kita bisa aja manggil elemen array individual. Kan array itu punya banyak elemen. Kita cuma pengen manggil elemen array ke 10. Kalau kita cuma pengen manggil elemen array ke 10, berarti tinggal kita tulis XA10. XA10 kayak gini. Artinya nanti output dari pemanggilan ini adalah cuma
elemen array ke-10 aja yang bakal keluar nilainya. Kayak gitu. Jadi kalau aku panggil fungsinya, di sini nilai XA-nya kalau kita lihat dari kolom pertama itu adalah minus minus 4, kolom terakhir apa? Elemen pertama minus 4, elemen ke-10-nya 4. Misalkan yang pengen aku panggil sekarang elemen kelima, berarti XA5. Oke. XA5 adalah minus 0,44. Berarti ini cuma suku kelima aja dari si X-nya. Oke. Nah, jadi ketika aku panggil XA IX itu adalah ketika loopnya itu nilainya lagi sama dengan satu, maka yang bakal dipanggil di sini untuk mengisi mengisi matriks dua dimensi koordinatnya itu adalah nilai X yang pertama. Kayak gitu. Ketika IX-nya sama dengan 5, berarti loopnya itu iterasi untuk X itu lagi kelima. Nilai X yang bakal diisi untuk koordinat matriks dua dimensi adalah nilai X yang kelima. Gitu, yaitu tadi adalah minus 0,44 tadi. Gitu. Sampai nilai X yang paling terakhir. Kayak gitu ya, cara ngebacanya. Gitu juga untuk koordinat Y-nya. Berarti YB, IY. Gitu ya. Artinya adalah ketika IY sama dengan satu, berarti iterasi untuk subu Y-nya adalah sama dengan satu. Dia akan memanggil elemen pertama dari YB untuk dimasukkan ke dalam matriks dua dimensi. Kayak gitu. Untuk koordinat subu Y-nya. Dan seterusnya sampai nilai nilai Y yang paling terakhir, yaitu ketika NY-nya sama dengan 5. Oke? Jadi kalau aku panggil, nanti pas aku tulis X-nya, nah ini adalah nilai X-nya. Dari koordinat pertama, apa dari, nah ini kalau kita lihat nilai X-nya itu adalah minus 4, minus 3, dan seterusnya sampai 4. Itu adalah kenapa? Karena tadi, apa, ketika IX-nya sama dengan satu, dia akan memanggil nilai nilai koordinat X doang, yang apa elemennya itu elemen paling pertama, itu minus 4. Terus nanti iterasinya jalan, nambah satu, jadi IX sama dengan 2. Iterasi kedua, dia akan memanggil elemen koordinat X sumbu X yang kedua, yaitu minus 0,3, dan dimasukkan ke dalam matriks dua dimensi. Kayak gitu. Jadi ini adalah kapital X ini, yang isinya ini, yang isinya angka-angka ini adalah matriks dua dimensi untuk menyimpan koordinat sumbu X saja. Sementara kapital Y, yang isi angkanya adalah ini adalah matriks dua dimensi yang menyimpan koordinat sumbu Y-nya aja. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah punya matriks dua dimensi untuk menyimpan koordinat X dan koordinat Y, gitu ya, koordinat X dan juga koordinat Y, gitu. Sekarang kita bisa memanggil, menghitung nilai fungsi Gaussian untuk masing-masing titik koordinat. Caranya gimana? Ya sama kayak sebelumnya. Yaitu Z sama dengan, ya aku kasih nama Z2 aja lah ya, biar gak ketukar. Z2 sama dengan Gauss 2D, kapital X, kapital Y. Ini. Lalu sekarang kita plot lagi, yaitu surf X, Y, Z2. Ntar, gambarnya belum keluar. Oh, udah, ternyata. Nah, ini dia. Nah, jadi setelah kita mendefinisikan nilai X, mendefinisikan nilai Y, kita hitung nilai fungsi Gaussian di masing-masing titik koordinat. Ketika X sama dengan satu, Y sama dengan satu, X sama dengan satu, Y sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi Gaussian yang dihasilkan. Bentuk kurvanya kayak gini. Kayak gitu. Agak kurang mulus, kotak-kotak. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini jumlah baris dan jumlah kolomnya sedikit, cuma 10 sama 5. Kalau pengen lebih mulus, bisa kita naikkan. Misalkan jumlah barisnya 100, jumlah kolomnya juga 100, gitu, biar lebih mulus grafiknya. Nah, kalau kita panggil, nanti si kurva Gaussiannya jadi kayak gini, jadi lebih mulus. Gitu ya. Ini kalau dilihat dari sumbu X, ini kalau dilihat dari, kebalik, ini kalau dari sumbu Y, gitu ya, yang intervalnya dari minus 2 sampai 2. Nah, ini kalau dilihat dari sumbu X, yang intervalnya dari 4, minus 4 sampai 4. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Gimana? Bisa catch up atau enggak yang lain? Atau kecepatan? Aman ya? Ketik satu kalau aman. Oke, thank you Farhan. Oke, nah sekarang kita bakal coba aplikasikan pemahaman kita yang baru kita dapatkan ini terkait apa? Terkait plotting dua dimensi sama membuat koordinat dua dimensi menggunakan loop atau menggunakan mesh grid untuk memplot pola difraksi dua dimensi gitu. Nah di sini, ntar aku gedein dulu yang dokumen. Nah di dokumen ini ada di bagian electromagnetic simulations. Nah ini diffraction and interference. Jadi di sini kita bakal coba menggambarkan pola difraksi yang untuk difraksi Fraunhofer. Jadi difraksi itu ada dua ya. Kalau di klasik, difraksi Fraunhofer sama difraksi Fresnel. Nah, difraksi Fraunhofer ini adalah difraksi far field, jadi jarak jauh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si objek yang mendifraksikan cahayanya dengan layar yang dipakai untuk melihat pola difraksi itu jaraknya agak jauh. Sorry, dimensinya agak jauh. Dalam artian misalkan objeknya ukurannya 1 sentimeter, 1 milimeter, tapi jarak jarak layarnya itu katakanlah 2 meter, 3 meter kayak gitu. Nah, itu adalah Fraunhofer diffraction. Jadi difraksi yang jarak jauh, far field. Kalau Fresnel itu adalah difraksi jarak dekat. Jadi misalkan objeknya ukurannya 20 cm, tapi si layarnya itu diletakkan sejauh 20 cm juga dari objeknya. Nah, itu difraksi Fresnel. Perumusannya beda lagi. Nah, kalau untuk difraksi Fraunhofer, ingat cahaya itu kan medan yang paling dominan itu adalah medan listrik. Meskipun dia sebenarnya adalah gelombang elektromagnet yang punya medan listrik dan medan magnet, tapi yang bagian paling dominan itu adalah medan listrik. Jadi kita cukup menggambarkan medan listriknya aja. Nah, kalau misalkan kita punya aperture itu adalah objek pendifraksinya. Terus kita punya layar, maka medan listrik yang didifraksikan atau yang dilenturkan, yang disebarkan gitu ya, yang di scatter atau apalah itu bahasanya scattering atau apa ya, pelenturan pokoknya disebarin sama si aperture-nya. Itu bisa digambarkan oleh perumusan integral ini. Gitu ya. Yang mana E ini adalah medan listrik pada koordinat kita besar. Nah ya, E ini adalah medan listrik pada koordinat X dan Y, kapital X, kapital Y. Kapital X dan kapital Y ini adalah koordinat pada layar ya. Kalau kita lihat di gambar, kapital X dan kapital Y itu adalah koordinat sumbu X dan sumbu Y pada si layar. Sementara kapital Z itu adalah jarak dari si aperture-nya ke titik ke si layar pada sumbu Z. Tuh, oke. Nah, ini dia perumusan integralnya kayak gini. Jadi medan listrik pada si layar itu bisa kita gambarkan adalah hasil integral dari A, yang mana A ini adalah eh, mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan amplitudo medan listrik yang dipengaruhi oleh geometri objeknya, gitu. Jadi kayak amplitudo medan listrik tapi juga dipengaruhi oleh bentuk objeknya kayak gimana? Apakah persegi, apakah lingkaran gitu si objek pendifraksinya yang melenturkan cahayanya, kayak gitu. Sementara koordinat yang x dan y x, y yang kecil ini yang ditulis pakai huruf lowercase itu adalah koordinat dari si eh, aperture difraksinya, dari si objek pendifraksinya gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dituliskan dalam perumusan integral ini. Nah, tapi untuk kasus-kasus khusus kalau misal kayak contohnya adalah rectangular aperture. Rectangular aperture itu aperture yang bentuknya kotak gitu ya, atau persegi panjang. Itu udah ada persamaan jadinya, udah ada yang hitung bentuk integralnya. Itu bentuk integralnya adalah kayak gini. Oke. Bentuk integralnya adalah ini. Nah, di sini yang dihitung di integral ini adalah medan listrik. Oke. Di persamaan 2.1 ini yang dihitung adalah medan listrik. Sementara yang bisa kita amati itu bukan medan listrik, tapi adalah intensitas cahaya. Nah, hubungan intensitas cahaya sama medan listrik apa? Sebenarnya kalau medan listriknya cuma komponen real aja, maka intensitas cahaya itu sebenarnya cuma kuadrat dari medan listrik. Oke. Bukan bukan nggak exactly sama dengan tapi sebanding dengan kuadrat dari medan listrik. Oke.
Makanya di sini ini adalah perumusan intensitas cahaya untuk apa? Celah berbentuk rektangular, tapi dia dimensinya cuma satu. Jadi kayak cuma punya lebar aja atau punya panjang aja. Jadi katakanlah punya lebar tapi panjangnya itu tak enggak gitu ya. Infinitely long slit. Gitu. Nah, ini intensitasnya itu ternyata ditentukan oleh intensitas yang teramati gitu ya. Itu ditentukan oleh Z, jarak dari si celah ke layar, oke. LX, LX ini adalah lebar dari si celahnya, dan kapital X itu adalah koordinat pada sumbu X dari si celahnya, kayak gitu. Nah, nanti ini kalau misalkan celah yang kita punya itu adalah celah satu dimensi, oke, celah satu dimensi. Jadi dia cuma punya lebar doang, terus panjangnya diasumsikan tak hingga. Nah, gimana sekarang kalau celahnya celah dua dimensi? Jadi panjang dan lebarnya itu berhingga. Dia punya punya panjang LX, punya lebar LY. Nah, perumusannya sebenarnya mirip-mirip aja. Tinggal fungsi sin kardinal untuk X-nya itu dikali sama fungsi sin kardinal untuk Y-nya. Gitu. Jadi fungsi sin kardinal untuk X ini adalah menentukan pola difraksi pada sumbu X doang. Sementara sin kardinal untuk Y itu adalah menentukan pola difraksi untuk sumbu Y-nya kayak gimana. Oke. Nah, ini fungsi totalnya itu bentuknya kayak gini. Oke. Nah, terus kalau digambarkan di eksperimen itu nanti kalau kita punya apa celah berbentuk persegi dengan panjang dan lebar tertentu, nanti pola difraksi itu bentuknya kayak gini yang kita lihat gitu. Kalau misalkan kita sinarin laser atau lampu apa gitu, nanti di layarnya terlihat bakal muncul eh, pola gelap terang kayak gini yang bentuknya tuh kotak secara apa kotak ke samping dan juga kotak ke atas bawah kayak gitu. Nah, pola kayak gini ini juga bisa kita simulasikan dengan cara kita plot aja nih. Plot fungsi intensitas ini menggunakan plot kontur dua dimensi kayak gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah, oke, nah ini persamaannya. Yang perlu dilakukan di sini adalah kita tinggal mendefinisikan fungsi fungsi baru aja, gitu. Kita mendefinisikan fungsi yang kita sebut namanya fungsi I1S atau I2S, sama aja. Nah ini, aku udah bikin fungsinya, biar nggak kelamaan. Yang mana si fungsi I2S ini, fungsi I2S adalah fungsi yang dipakai untuk ngitung persamaan ini gitu. Untuk nilai X yang berbeda, nilai yang berbeda, dan juga nilai Y yang berbeda, gitu. Nah, di sini fungsi I2S dia adalah fungsi multivariabel. Inputnya jadi bukan cuma satu variabel aja, tapi multivariabel. Di sini ada X, Y, Z, LX, LY, A, dan juga lambda. Oke. Jadi ini adalah aku jelaskan fungsi multivariabel untuk menghitung intensitas difraksi dari celah persegi, gitu ya, dengan panjang dan lebar berhingga, gitu. Nah, inputnya apa aja? Inputnya adalah X itu koordinat sumbu X-nya. Koordinat sumbu X dari si layar di mana kita melihat pola difraksinya. Terus Y itu adalah koordinat sumbu Y. Kapital Z ini adalah apa? Jarak dari celah ke layar. Wait, Z, jarak dari celah ke layar, celah ke layar gitu ya. Terus LX ini adalah lebar apa? Panjang celah pada sumbu X di sumbu X. Terus LY ini adalah panjang celah di sumbu Y. Kayak gitu. Sama terus kita definisikan juga lambda. Lambda ini adalah panjang gelombangnya. Jadi pola difraksi itu juga juga ngaruh. Kalau misalkan kita pakai laser warna merah, laser warna biru, laser warna hijau, nanti pola difraksi yang teramati juga bakal beda gitu ya. Karena panjang gelombangnya berbeda. Panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kayak gitu. Oke, terus itu apa ya? Bentar,
Aku definisin A tapi lupa A itu apa. Kayaknya nggak ada di sini. C cos C. Sin upper B kali sin B per D kali C. Wait. Kayak ada yang salah. C itu apa ya? Aku lupa sendiri kan. Oke. Ntar lupa nih A ini apa ya dimensinya. Ini udah lama soalnya aku pakai fungsi itu terakhir. Semester kemarin. Iya, sorry. Ini untuk celah difraksi yang kedua ternyata. Bukan yang pertama. Nah ini. Jadi celah difraksi yang kedua ini kalau misalkan apa celahnya itu ada dua. Jadi si apa objek pendifraksi itu bukan cuma satu celah rektangular, tapi kalau misalkan ada dua celah. Nah, A itu adalah jarak antar celah. A ini adalah jarak antar celah. Jadi kalau misalkan kita punya celah kotak, terus terpisah sejauh di sumbu X gitu ya, di sumbu X di sebelah kanan itu ada celah lagi gitu. Jadi ada dua kotak. Pola difraksi yang dihasilkan oleh satu kotak sama pola difraksi yang dihasilkan oleh dua kotak itu pasti berbeda. Karena nanti polanya bisa bisa saling berinterferensi juga. Oke. Jadi fungsi I2S ini adalah fungsi untuk difraksi yang kalau misalkan kita punya dua celah. Nah, itu didefinisikan pakai persamaan 2,4 ini. Jadi bergantung sama jarak antar celah juga yaitu si si variabel A tadi. Oke. Nah, yang pengen kita coba sekarang yang satu celah dulu aja. Yang ini. Berarti kita pakai fungsinya yang I1S. Nah, ini fungsi I1S. Oke. Untuk difraksi yang celahnya kotak tapi cuma satu biji gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin script untuk memanggil si fungsi I1S tadi. Kita definisikan dulu dimensinya. Kita pengen sistemnya itu ukurannya berapa kali berapa. Si layarnya itu yang pengen kita pakai buat melihat difraksinya itu ukurannya berapa kali berapa. Misalkan kita definisikan X-nya itu sama dengan green space. Misalkan layarnya itu X itu koordinat dari si layarnya dari -5 gitu ya. Atau dari -10 sampai 10 katakanlah. Jadi mulainya dari X sama dengan -10 sampai X sama dengan 10 dengan katakanlah ada 100 poin di dalam. Ada 100 titik gitu ya. Biar polanya mulus. Bisa dilihat dengan mudah. Terus Y-nya juga katakanlah kita bikin simetris saja. Dari -10 sampai 10 juga dengan ada 100 elemen. Kayak gitu. Nah sekarang kita bikin matriks dua dimensi untuk menyimpan koordinat X dan koordinat Y. Bisa pakai loop for looping tadi atau bisa pakai mesh grid. Nah kita pakai mesh grid yang apa? Yaitu mesh grid X, Y. Gitu. Oke. Nah sekarang nilai intensitasnya I. Gitu. Nah buat ngitung nilai intensitasnya untuk tiap titik pada koordinat, oh sorry, ada yang kurang. Ada yang kurang. Kita belum ini belum menentukan jarak dari celah layar yaitu Z-nya. Misalkan Z-nya itu jarak dari celah ke layar katakanlah 1 meter satu gitu ya. Oh ini satuannya dalam meter semua. Dalam meter, dalam meter, dalam meter. Oke. Nah terus panjang gelombangnya sekarang kita tentukan. Kalau dalam meter berarti katakanlah kita pakai laser warna merah. Warna merah itu sekitar panjang gelombangnya 600-an ya. 600 nanometer. Berarti 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, apa? Menggunakan notasi saintifik 10 pangkat min 9 itu ada dua cara yaitu 10 pangkat min 9. Ini cara pertama. Cara kedua adalah pakai notasi MATLAB yaitu 600 kali 1E min 9. Nah, ini maknanya sama. Yaitu adalah sama aja kayak 600 dikali 10 pangkat min 9. Gitu ya. Dua-duanya bakal memberikan nilai yang sama. Gitu. Cuma beda cara pakai aja. Cuma cara penulisan aja. Oke. Jadi kita udah definisikan koordinat sumbu X, koordinat sumbu Y, terus jarak dari celah ke layar, dan juga panjang gelombang. Oke. Oh ya, lupa. Lx dan Ly-nya belum kita tentukan. Berapa dimensi dari si celahnya? Misalkan dimensi dari celahnya itu adalah
eh, panjang celahnya 2 cm. 2 cm itu berarti 2 dikali 1E min 2. 2 cm itu kan 10 pangkat min 2 meter ya. Gitu, dalam meter. Berarti terus LY lebar celahnya sekarang. Lebar celahnya katakanlah 4 cm. Jadi celahnya nggak simetris gitu ya. 2 kali 4 ukurannya. Oke. Nah, terus kita bikin mesh grid untuk menyimpan koordinat X dan Y-nya dalam matriks 2 dimensi. Nah, sekarang kita hitung intensitasnya. Buat ngitung intensitas ya kan tadi kita udah definisikan fungsi IS ini untuk menghitung intensitas. Yang mana sebenarnya isinya adalah ya cuma ini aja, cuma perkalian yang ada di dalam sini aja. Jadi di sini kalau kita lihat fungsi IS itu di dalam itu adalah cuma LX kali LY dibagi lambda kali Z gitu ya, dikali sin kardinal dari ini, dari variabel di dalam sin kardinal ya, dikali sin kardinal lagi dari variabel yang dalam sin kardinal gitu. Terus hasil hasil perkalian semuanya dikuadratin. Nah, di sini biar gampang nulisnya. Jadi biar aku nulis persamaannya itu nggak panjang, itu aku pecah berdasar jadi beberapa variabel. Pertama aku bikin variabel kapital A. Kapital A itu adalah suku paling apa? Suku yang ada di dalam sin kardinal yang pertama ini, yaitu pi dikali Lx dikali kapital X dibagi lambda Z gitu ya. Kenapa pi dikali Lx? Karena ini kan ada dua pi di bawah, terus ini ada Lx dibagi dua, jadi duanya aku coret aja. Jadi tinggal sisa pi Lx dikali X dibagi lambda Z. Nah, ini adalah si A. Oke. Terus kalau si B itu adalah yang ada di dalam sin kardinal yang kedua, yaitu pi dikali Ly dikali kapital Y dibagi lambda kali Z. Kayak gitu. Nah, baru aku tulis I. Nah, I ini adalah si fungsi akhirnya, yaitu Lx kali Ly dibagi lambda kali Z dikali sin kardinal A dibagi pi dikali sin kardinal B dibagi pi gitu ya. Yang mana A dan B-nya adalah ya ini yang ada di dalam sin kardinalnya. Terus dikuadratin. Nah, ini adalah intensitasnya gitu. Jadi untuk nilai kapital X, ingat kapital X itu adalah koordinat layarnya pada sumbu X, dan nilai kapital Y koordinat layar pada sumbu yang berbeda. Nanti nilai intensitasnya juga bakal beda-beda. Nah, ini tinggal kita panggil aja kan nama nama fungsinya itu adalah I1S. Berarti I1S kita masukin semua input dari fungsinya, yaitu kapital X, koordinat sumbu X, kapital Y, koordinat sumbu Y, terus Z, yaitu jarak dari celah ke layar, terus LX, panjang celah, LY, lebar celah, dan juga lambda, panjang gelombang. Oke. Habis itu tinggal kita plot, yaitu pakai surf X, Y, I. Gitu ya. Koordinat sumbu X, koordinat sumbu Y, dan juga nilai intensitas pada masing-masing koordinat. Kayak gitu. Nah, ini kalau aku plot, nah jadinya kayak gini polanya. Oke. Kelihatannya kayak cuma, nah ini kayak kayak cuma pusat-pusat dari si apa? Hasil-hasil dari plotnya itu kayak cuma pusat dari difraksinya aja gitu. Karena mungkin celahnya kekecilan. Jadi nggak kelihatan jelas apa order difraksi yang berikutnya, order difraksi yang lebih besarnya. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Masih aman? Oke. Sekarang kita coba kalau misalkan celahnya ada dua. Nah, kalau misalkan celahnya ada dua, kita bikin script baru. Misalkan koordinat X, Y-nya sama, jarak dari celah ke layar sama panjang gelombangnya sama semua. Dan dimensi celahnya sama semua. Oke. Tapi sekarang kita harus mendefinisikan juga jarak antar celah. Yaitu misalkan jarak antar celah kan dari A. Misalkan celahnya terpisah sejauh 1 cm. Jangan 1 cm, kedekatan. 10 cm, berarti 10 dikali 1 min 2. Gitu ya. Jarak antar celah dalam meter. Nah, sekarang untuk menghitung celah apa difraksi untuk celah 2 dimensi itu kan tadi kita menggunakan fungsi yang lain, yaitu fungsi yang ini. Yang ada di persamaan 2,4.
yaitu fungsi I2S. Dan ini aku juga udah bikin fungsi I2S. Yang isi dari fungsi ya cuma perkalian ini aja. Cuma persamaan yang ada di dalam sini. Nah, itu tinggal kita hitung intensitasnya dengan cara kita panggil aja fungsinya, yaitu I2S, terus masukin variabelnya, yaitu koordinat sumbu X, koordinat sumbu Y, jarak antar celah, panjang celah LX, gitu ya. Terus lebar celah LY, dan terus jarak apa? Sorry, Z itu jarak dari celah ke layar, kalau A itu adalah jarak antar celah, terus yang terakhir panjang gelombang. Oke. Terus habis itu sekarang kita plot surf X, Y, I. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari pola difraksinya. Jadi kalau kita lihat, ternyata kalau kita punya dua celah dengan dimensi sekian, 2 cm kali 4 cm, dan celahnya terpisah sejauh 10 cm, dia itu pada sumbu X nanti bakal membentuk interferensi di celahnya. Jadi ini kayak difraksi satu celah, tapi karena difraksinya berinterferensi, jadi ntar antar celah pertama dan celah kedua dan celah ketiga, sorry, antara celah pertama dan kedua itu membentuk gelap terang gitu. Jadi ini terang di sini, terus ini bagian yang biru tua itu gelap, terus ini terang lagi, terus dan seterusnya, periodik gitu ya. Oke. Nah, ya contohnya itu ada di, nah sini ya, pola gelap terang yang untuk dua celah kayak gini. Nih. Oke, oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada materinya udah habis ya buat hari ini. Jadi kita bahas tentang plotting, fungsi inline dan juga membuat mesh grid untuk plot surface dua dimensi. Oke, kalau belum ada pertanyaan, jadi sesi hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut di minggu depan. Untuk yang kelas teori apa dasar-dasar optikanya nanti kita bakal bahas sedikit tentang quantum entanglement. Kemarin Kak Abbas ngirim paper yang mungkin bakal menarik buat kita bahas gitu ya. Bakal bahas sedikit di awal, terus lanjut ke materinya. Lalu untuk kelas komputasinya, untuk minggu depan nanti kita bakal coba kasus ini simulasi simulasi bagian lain, yaitu tentang simulasi pantulan pada dua medium yang berbeda, yaitu menghitung koefisien Fresnel, koefisien Fresnel untuk transmisi dan juga reflection, pantulan dan juga transmisi. Kalau misalkan kita punya dua medium dielektrik yang berbeda, kayak misalkan dari udara ke kaca atau enggak dari kaca ke udara, kayak gitu. Dan kalau misalkan polarisasi dari cahaya itu beda-beda, kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Thank you yang udah datang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.